semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini karena banyak banget yang nanyain, Chef kalau misalnya tuh percampuran antara adonan telur dan adonan butter itu baiknya bagaimana sih? Dan bagaimana cara yang benar? Jadi pakai mixer kah, pakai balon whisk kah, pakai spatula kah? Jadi di sini saya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman. Jadi alangkah baiknya teman-teman jangan skip video ini. Jadi ini sangat penting banget kalau misalnya bagi teman-teman yang masih baru dan masih awam dalam perbakingan atau percampuran butter dengan adonan telur. Baiklah, di sini saya akan menjawab dan menjelaskan. Jadi yang pertama itu mitosnya seperti ini. Chef, kalau misalnya tuh percampuran butter dengan adonan telur tuh sebaiknya bertahap atau langsung aja, Chef? Jadi sebenarnya karena aku udah ngajar banyak banget ya, dan tips ini juga nggak cuman aku terapin di aku aja dan di banyak peserta kursus lainnya. Sebenarnya kalau mau bertahap pun boleh, mau langsung pun boleh. Tapi salahnya bagaimana sih, Chef? Jadi kalau misalnya teman-teman itu salahnya adalah pada saat adonan telurnya itu tidak sesuai kekentalannya, mau dimasukinnya bertahap langsung juga, ya pasti gagal-gagal juga, bantet-bantet juga. Itu kesalahan teman-teman. Jadi sebenarnya pada saat percampuran butter, yang penting itu teman-teman adalah pada saat kocokannya ini udah benar-benar kental atau belum. Itu bisa cek di video aku YouTube lainnya, itu banyak banget pembahasan tentang si adonan telur ini. Jadi adonan telur itu dia harus soft peak ya, soft peak. Jadi dia seperti ini ya, kayak jambul petruk tapi dia seperti ini. Jadi jangan benar-benar encer. Mau dimasukin bertahap, mau masukin langsung pasti bakal gagal juga. Karena apa? Karena telurnya udah nggak bagus. Karena percampuran telur, gula itu kan mengikat oksigen. Jadi pada saat teman-teman ngocoknya mungkin over mixing dan baskomnya juga kegedean, kelamaan, itu juga bakal menyebabkan adonan ini percuma mau dicampurin bertahap, langsung pun pasti gagal-gagal juga. Oke, terus kita lanjut lagi. Chef, kalau misalnya adonannya udah 100% mengembang dengan bagus, itu bagaimana? Itu kalau mau bertahap teman-teman mau ambil amannya, mau langsung pun nggak apa-apa, karena adonannya udah 100% mengembang. Itu kalau misalnya teman-teman aduknya itu yang penting jangan pakai mixer atau balon whisk. Kenapa? Karena sifat butter ini atau sifat margarin ini yang ada lemak ini, mau hewani nabati, dia itu sifatnya berat. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai mixer yang belum pengalaman ngocoknya, itu kan pakai mixer itu kan dia kan pakai whisk ya. Pakai whisk itu kan dia kan nggak menjangkau sampai bawah karena sifat lemak ini tuh berat. Jadi kalau dia itu ke bawah, teman-teman kalau misalnya nggak benar-benar aduknya dengan sempurna, itu juga bakalan menyebabkan bantet. Jadi pada saat udah dipanggang, dia turun sendiri karena pencampurannya tidak sempurna, itu yang menyebabkan ada lapisan karet. Atau kayak teman-teman itu kayak dodol lah, karena kan dia kenyal-kenyal gitu ya. Nah itu juga bisa. Yang kedua teman-teman di sini juga teman-teman kalau misalnya mau kocok dengan hand mixer atau pakai standing mixer itu perhatikan kocokannya itu harus 1/4 whisk. Ini jadi whisk itu harus 1/4 whisk. Dan baskomnya itu jangan gede-gede kalau untuk hand mixer. Jadi harus disesuaikan. Jadi jangan teman-teman pakai adonan 300 gram, pakai 200 gram, pakai 100 gram itu baskomnya sama digedein. Jadi itu harus ada 1/4 whisknya. Ingat ya teman-teman, karena teman-teman ini karena nggak mau repot, jadi pakai yang besar dikit adonannya sama. Dan jangan dimiringkan si baskomnya. Kenapa? Kalau dimiringkan itu dia suka nembak-nembak di atas. Itu yang menyebabkan teman-teman juga ngaduknya semakin lama. Jadi kalau telur ini mau pakai emulsifier, nggak mau pakai emulsifier pun, kalau teman-teman ngaduknya terlalu lama, itu nggak bakal bisa juga. Yang kesalahan yang kedua yang teman-teman sering lakukan adalah memanaskan si butternya ini terlalu lama dengan api. Jadi contoh kayak gini, si sifat butter ini kan mengandung air lah. Air ini kalau misalnya teman-teman dipanaskan terlalu lama, udah gitu teman-teman lupa nih, aduh saya lupa nih udah dingin, udah menggumpal lagi, udah ngeras lagi, dipanasin lagi. Itu akan membuat airnya ini atau volume butternya ini akan berkurang. Sehingga pada saat teman-teman gram, itu pasti akan berkurang. Teman-teman coba tes aja. Teman-teman
timbang 100 gram, panasin dengan api, matiin, terus dingin, panasin lagi, dinginin, panasin lagi, itu pasti geramannya akan berkurang. Jadi saya senang banget kalau teman-teman itu memanaskan dengan cara Aubain-Marie. Aubain-Marie itu apa sih, Chef? Aubain-Marie itu sistem kayak steam double boiler seperti teman-teman memanaskan coklat. Jadi seperti itu. Jadi dia melelehnya itu dengan si air yang panas ini. Jadi kalau teman-teman itu dia berkurangnya sangat sedikit sekali. Itu yang membuat juga kue semakin prima rasanya. Jadi lembab juga teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak kering, jadi itu yang teman-teman tuh harus benar-benar care banget ya sama si cake ini, karena teman-teman tuh saya yang lihat yang masih awam-awam, yang masih baru-baru sering panasin di api. Microwave itu nggak boleh banget, karena kenapa? Kalau misalnya microwave ini sering-sering tuh gosong. Gosong tuh ciri-cirinya bagaimana sih? Kalau gosong itu suka ada pinggiran kerak tuh ya warna putih, bubble-bubble. Nah seperti itu. Jadi nanti tuh bau butternya hilang dan berganti dengan bau gosong si butternya ini. Dan itu juga yang kurang lembut juga. Jadi banyak yang bilang, Chef kalau misalnya butter gosong kenapa ya jadi kurang lembut kayaknya? Karena volume si airnya ini atau volume butternya ini tuh berkurang. Jadi contoh 100 gram, jadi 90 gram. Udah dipanggang lagi itu akan berkurang lagi. Jadi itu penyebab teman-teman kuenya itu kenapa bisa bantet dan kurang moist atau lembab. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tuh ini hal sepele sih kayak Aubain-Marie itu, tapi itu berdampak besar banget bagi cake teman-teman. Apalagi misalnya teman-teman ya, kayak bikin yang banyak nih, terus dipanasin bersamaan, kadang-kadang teman-teman ambil pasti yang terakhirnya itu pasti akan kurang. Jadi itu juga saya udah lakuin juga. Jadi saya tuh lebih suka memakai teknik Aubain-Marie. Teman-teman juga jangan salah juga. Jadi kalau teman-teman kalau udah pengocokannya sempurna, mau dimasukin bertahap butternya, mau dimasukin langsung, itu sama-sama aja. Karena saya udah ngajarin juga, itu kalau udah 100% mengembang, itu adonannya yang penting itu caranya aduknya dengan spatula yang benar. Jangan terlalu lama. Teman-teman ini kebiasaan ngaduknya ini terlalu lama. Dan cara ngaduknya juga kadang-kadang suka begini. Harusnya seperti ini. Gitu. Baiklah. Segitu aja penjelasan karena itu pertanyaan yang dasar. Karena aku juga lagi ada kursus online untuk Telegram yang 100 gram, jadi aku sekalian buat video ini untuk teman-teman tahu juga bagaimana pengocokan yang sempurna tuh, gitu ya. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga menambah ilmu perbakingan kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.